Halo, selamat sore Kota Kasablanka. Ketemu lagi dengan saya Tinus Kusuma. Jangan kemana-mana di hari terakhir, hari kelima Jakarta Marketing Week. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua yang ada di sini. Oke, dan juga udah terlihat dari pemantauan BMKG, teman-teman dari Abang None Jakarta sudah ada di Grand Atrium Kota Kasablanka. Buat kalian yang ingin menyaksikan penampilan dari Abang None Jakarta, langsung saja turun ke bawah. Namun sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol terlebih dahulu dengan topik Heal Your Work and Relationship. Jadi gimana sih cara menggabungkan untuk relationship dan juga pekerjaan kita? Karena kita tahu bersama ya. Langsung saja kita memanggil narasumber kita pada sore hari ini, ada Melinda. Give applause untuk Melinda Sutanto, Family Constellator. Apa kabar? Nice to meet you, kangen banget, udah lama gak ketemu. Oke, buat teman-teman semuanya kalau pengen nanya-nanya mengenai healing di relationship dan juga di dunia kerja seperti apa, nanti Mel akan sedikit ngasih tips seperti apa. Ya, tentu saja, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada community partner Orami Circle dan juga We Empowering Women at Work atau We Wow. Oke, terus nanti kita akan juga membuka segmen tanya jawab ya. Udah nyala? Oke. Nah, nih buat teman-teman semua yang hadir di sini, mungkin beberapa Abang None Jakarta yang sudah hadir di Grand Atrium Kota Kasablanka, beberapa ini pastinya juga ada yang udah punya relationship, ada juga yang belum. Pastinya semuanya udah pada bekerja, mungkin Mel. Nah, seringkali kita itu terbentur sama aktivitas dunia kerja. Ada pepatah yang bilang biasanya kalau sukses di pekerjaan, relationship-nya kurang. Ada yang bilang kalau misalnya sukses di relationship, kerjaannya yang kurang. How do you think about that kind of sentence kayak gitu? Yang kayak gitu. Ada benernya sih Mas Tinus. Karena memang idealnya kita nggak bisa menduplikat diri ya. Untuk jadi fokus 100% kerjaan, 100% rumah tangga atau relationship. Jadi pintar-pintar supaya kita bisa ngimbangin yang namanya work-life balance. Ya, itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Betul. Dan kadang pun kalau kita kerja keras, ya sukses di kerjaan, itu motivasinya beda. Ada yang buat pelarian, di rumah menghindar misalnya. Ya. Daripada di rumah, mending di kantor atau mending meeting deh di luar gitu, temu sama klien, kayaknya lebih healing sebetulnya itu sebagai pelarian. Betul. Jadi nggak sedrama di rumah papa, mama begitu ya, atau pasangan atau aduh ribet, udah enakan kerja di. Nah, jadi harus diperhatikan dorongan-dorongan kita kerja keras atau punya keluarga itu apakah pelarian atau tidak, karena itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita ujungnya. Gitu. Ada efeknya ya? Ada efeknya. Nah, Mel, ini mungkin teman-teman yang ada di Kota Kasablanka sebenarnya pengen tahu nih seperti apa sih tipsnya supaya kita bisa ngebalance atau seminimal meminimalisasi lah supaya balance gitu antara work sama relationship. Walaupun mungkin secara ideal susah kali ya untuk dapetin posisi yang sangat ideal. Mungkin ada 1, 2 tapi jarang ditemuin. Silakan Mel. Iya, ada di sini pola yang bilang pasangan itu cerminan kerjaan. Kerjaan itu pasangan, cerminan pasangan, berpasangan seperti itu. Wow, baru tahu ini. Jadi pekerjaan kita ini adalah cerminan dari pasangan kita. Ya, jadi gimana itu maksudnya? Jadi apa yang dan pasangan kita adalah cerminan orang tua kita. Dan pasangan kita adalah cerminan dari orang tua kita. Iya, jadi apa yang kita kurang suka dari orang tua kita, itu akan istilahnya seperti estafet, diteruskan dengan calon pasangan kita. Diteruskan dengan atasan atau bos-bos atau investor kita. Gitu. Nanti ya kalau misalnya teman-teman apakah benar relate sama apa yang diobrolin atau diomongin sama Mel, boleh ya sharing-sharing di sini? Boleh. Mel, tadi kalau nggak salah ada materi yang ingin disampaikan. Iya. Silakan. Boleh. Sebelumnya selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Melinda Sutanto. Saya adalah seorang family therapist
yang membantu menyelaraskan hubungan antara pasangan atau orang tua anak atau persaudaraan seperti itu. Iya. Jadi case-nya adalah family ya? Family. Either antara orang tua dan anak ataupun hubungan antara saudara? Pasangan, saudara atau dengan pasangan. Oh dengan pasangan juga? Iya, Oke. gitu karena hubungannya erat banget begitu. Oke. Iya, jadi saya juga seorang penulis, nanti akan saya share buku. Silakan. Ya, oke. Nah, jadi prinsipnya adalah setiap hubungan berfungsi dan berpotensi menjadikanmu seorang pemutus rantai. Pola berpasangan yang merugikan di dalam sistem keluargamu, diteruskan atau diperbaiki itu pilihanmu. Jadi kita pikir hubungan itu kan cuma buat peluk-pelukan ya. Oh mau pacaran gitu, betul. biar disayang-sayang ya kan. Betul, bisa sayang-sayang ataupun buat status. Betul, ada status juga. Ya kan. Oh udah nikah belum? Oh sudah gitu. Udah Jadi punya pacar belum? Udah punya anak belum? Oh udah punya keluarga belum? Betul, gitu ya. Gitu. Jadi fungsi pasangan tuh nggak sebatas peluk-pelukan, sayang-sayangan begitu ya. Tapi di sisi lain fungsi berpasangan itu ada tugas masing-masing PR yang nggak enak loh, yang saling memicu luka trauma masa kecil yang belum terselesaikan. Oke, nah cuman biasanya Mel, sorry saya potong. Biasanya kalau kita di awal-awal kenalan misalnya untuk hubungan relationship ya, kita kan belum tahu backgroundnya. Atau bahkan mungkin yang udah berkeluarga gitu ya, setelah married baru ketahuan gitu mengenai backgroundnya dia ternyata punya trauma dulu misalnya di masa kecil. Nah itu gimana cara handle-nya ya? Itu ajaibnya sebuah ketertarikan hubungan ya. Kita kirain kenal sosok orang ini gitu ya. Tapi ada sisi di belakang di mana tuh kayak magnet yang menarik kita. Kenapa saya tertarik sama orang ini, saya tidak tarik dengan orang itu gitu. Jadi ada attraction mungkin attraction, ya? Di mana itu masing-masing pasangan akan saling membantu memulihkan apa yang belum pulih. Apalagi yang saya bilang aib keluarga, please jangan disimpan. Aib keluarga itu biasa kita berpikiran melindungi muka keluarga sehingga aib keluarga tidak mau diumbar-umbar. Nah soalnya kan sering banget apalagi di Indonesia, di timur, jaga nama baik keluarga. Nah saya selalu bilang jangan jaga nama baik keluarga, tapi jagalah karma keluarga, itu lebih penting. Bedanya tapi jagalah karma keluarga, bedanya gimana tuh? Kalau muka keluarga, semua kesalahan yang dilakukan oleh keluarga diumpetin, bener gak? Kamu mencuri nih, jangan dilaporin polisi, jangan. Nanti dimasukin penjara, misalnya seperti itu ya. Betul. Tapi dia melakukan kesalahan nih, entah narkoba lah, entah apalah ya kan, menyalahkan orang lain, menipu orang lain, atau misalnya membunuh orang lain, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Dengan melindungi aib keluarga kan kita akan melindungi orang ini supaya dia tidak masuk penjara. Betul. Ya, itu namanya menjaga aib keluarga. Tapi yang tidak disadarkan adalah di dalam family constellation ini adalah ilmu terapi asal Jerman. Percaya atau enggak percaya yang namanya karena sosok keluarga ini belum membayar apa yang ia lakukan. Belum beres lah ya, belum tuntas urusannya. Yang akan bayar adalah anaknya dan keturunannya. Oke, jadi kalau misalnya belum beres di misalnya kakek neneknya kita, itu bisa burdennya itu turun ke orang tuanya kita. Betul. Atau ke kita atau bahkan ke cucu kita. Iya, itu yang dinamanya warisan trauma keluarga. Warisan trauma keluarga, jadi, menarik ini. Saya pikir dulu cuman yang bisa diwariskan tuh cuman rumah. Ternyata trauma juga bisa diwariskan, auto diwariskan. Percaya atau nggak percaya itu akan istilahnya, oh ini leluhur kamu ada sesuatu yang belum dibayar nih. Nanti yang masuk penjara anaknya atau cucunya. Karena yang dulu belum beres. Betul. Nah itu namanya menjaga muka keluarga. Oke, lanjut dulu Mel. Ini lagi makin menarik ini. Silakan. Kalau menjaga karma keluarga sebagai seorang keluarga yang bertanggung jawab, ayo kamu yang melakukan kesalahan, ayo tanggung kesalahannya sekarang supaya generasi berikutnya terbebaskan dari ini udah bayar nih. Jadi diberesin di generasi itu. Betul. Diberesin supaya nggak mewarisi ke anak cucunya. Itu bedanya menjaga karma keluarga atau muka keluarga. Gitu. Oke.
Jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini yang barusan saya bilang, intergenerational trauma itu adalah warisan trauma keluarga yang auto diturunkan. Entah kita tahu atau nggak tahu ya, itu akan turun ke generasi berikut. Jadi apa saja yang bisa seperti ini Mas Tinus. Jadi seperti kita mengestafetkan kotak dari leluhur terus turun ke depan. Ya syukur-syukur kotak itu tambah enteng, tapi biasanya tambah berat. Karena kalau kita setiap generasi tidak mau refleksi diri, tidak mau ada kesadaran diri untuk oh iya ya mengaku salah atau membayar kesalahannya untuk memperbaiki keturunan mereka. Box itu akan tambah turun, tambah berat kira-kira seperti itu, ya kan? Oke, nah jadi aku bilang setiap keturunan tuh diwajibkan atau tanggung jawab itu menjadi seorang pemutus rantai. Jadi apa yang diartikan pemutus rantai adalah memperbaiki sifat atau situasi keluarga yang kira-kira tuh berulang tapi merugikan. Ya, karena setiap generasi ada kenaikan kelas di mana entah itu pengasuhan pola asuh anak yang dulunya mukul itu adalah baik, sekarang lebih gentle parenting seperti itu ya kan. Kira-kira seperti itu. Jadi setiap generasi ada kewajiban untuk memperbaiki keturunan dengan caranya masing-masing gitu. Ya kan? Jadi istilahnya kalau misalnya jangan malah dulu saya diperlakukan orang tua saya seperti ini, saya akan melakukan hal yang sama ke anak saya. Dulu punya anak 5-10 oke kok. Ya kan sekarang ya nggak apa-apa punya anak aja sebanyak itu biarpun misalnya mentalnya belum siap, finansialnya belum siap. Ya udah pokoknya jalanin aja seperti itu kan. Jadi lebih harus mawas diri dan refleksi, jangan terlalu nurutin orang, tapi sendirinya sebenarnya tidak sevisi gitu. Kayak seperti itu. Warisan trauma keluarga seputar berpasangan apa saja yang dapat diwariskan? Perceraian, hamil di luar nikah, KDRT, perselingkuhan, keluarga simpanan, rahasia keluarga, penahanan doa restu ya atas pasangan, ya kan, kekerasan dan penganiayaan. Itu auto terwariskan ke generasi berikut. Ya, believe it or not, itu yang dapat diwariskan ke keturunan. Entah tanpa sadar gitu. Ketika kita lihat, nah kok bisa ya, itu kan jelas-jelas pola yang merugikan ya. Kok bisa diulangin lagi gitu. Ya. Jadi kuncinya adalah kita biasa ada kecenderungan untuk mengulangi apa yang nyaman, apa yang sudah terbiasa dari kecil. Seolah-olah itu jadi pakem dan seolah-olah itu adalah benar. Betul, jadi karena pola berpasangan kita dari dulu kecil pertama adalah ayah dan ibu kita. Ya, dari kecil kita ngeliat seperti itu, papa sama mama jadi kalau ketika, masalah. Betul, gitu jadi misalnya kalau ayah dan ibu ada KDRT, jadi dia tanpa sadar ya ini semua di dalam alam bawah sadar kita terekam bahwa cinta itu yang memukul, cinta itu yang disakiti, cinta itu yang mengekang. Jadi biarpun kita marah kepada orang tua kita, sadly to say, nanti ketika berpasangan kita akan ada ketertarikan sama orang yang mukul kita. Aneh, yes. Biarpun kita nggak tahu ya, Mas Tinus kelihatannya baik nih nggak mukul. Nanti pasti kamu mukul. Jadi kuncinya adalah bukan di Mas Tinus ya, saya harus damai dan saya harus saya harus menerima orang tua saya seperti itu. Saya tidak boleh memihak kepada salah satu orang tua yang dianiaya atau yang menganiaya. Jadi ketika kita bisa karena biasa keterbiasaan anak itu adalah memihak pihak orang tua yang disakitin atau lebih lemah. Atau yang menjadi menjadi victim. Betul, itu tidak sehat, sangat tidak sehat. Karena kamu mengambil peran yang mestinya itu orang tua kamu jalanin. Itu bukan perannya anak. Bukan. Gitu. Karena ketika kita mengambil peran orang tua, kita nggak bisa netral dan kita tidak bisa menerima cinta orang tua yang kita anggap itu orang jahat, yang menyakiti. Padahal seorang anak butuh
cinta sama banyaknya dari kedua orang tua. Both ya. Both gitu. Oke. Jadi ketika kita misalnya menolak dan sebel membela salah seorang tua yang lebih benar, Ya. kita akan membenci salah satu orang tua kita yang menganiaya. Dan ketika kita berpasangan, kita tidak mengizinkan kita untuk menyayangi sosok gender yang kita sebel itu. Oke, Mau interesting, sih cinta, interesting. cuman kayak enggak, aku inget ketika aku ngeliat muka pasanganku, aku jadi keinget Remind dulu gitu. kayak Papa saya atau yang mama mukul saya mama saya gitu. dulu. Oke. Jadi itu kamu akan mensabotase hubungan berpasanganmu sendiri. Oh. Intinya gitu. Oke, oke. Oke, jadi be careful. Ini adalah pola-pola yang bisa diulangi. Dan satu lagi, loh kok kenapa misalnya udah tahu selingkuh itu sesuatu yang jelek ya. Kok bisa diulangin? Nah kadang-kadang seorang anak itu setia pada yang namanya pola keluarga. Jadi misalnya ketika dia di dalam satu keluarga besar yang sering selingkuh, dia merasa kalau nggak selingkuh tuh dia nggak berhak untuk berada di keluarga itu. Oh wow, oke. Jadi intinya seperti ini, pembenaran pola susah-susah gampang ya, tapi harus karena remember tadi tugas seorang anak adalah memperbaiki keturunannya. Bayangin deh Mas Tinus, kalau di keluarga isinya pencuri. Oke. Ada satu keturunannya yang jadi polisi nih. Kita sebagai orang luar pasti akan melihat, oh keluarga ini bagus ya, dia ada penyelamatnya. Polisi ini. Polisi. Tapi Oke. bayangin gak Mas Tinus kalau yang jadi orang tua dan jadi dia. Pasti kamu akan memperlakukan anak yang jadi polisi ini sebagai kamu pengkhianat. Kamu tidak bisa membantu kakakmu mencuri lebih banyak. Kamu tidak bisa membantu kakakmu malah kamu jeblosin ke penjara. Nah jadi hati nurani si penyelamat ini antara dia mau memperbaiki martabat keluarganya dan rasanya, tapi saya juga mau disayang sama orang tua saya. Disayang itu artinya harus saya menjadi pencuri. Oke, atau melindungi. Betul, melindungi sesuatu yang salah gitu. Jadi setiap anak yang mau memutus pola rantai pasti ada perasaan bersalah ketika ingin membenarkan itu, ingin membenarkan, memfikskan itu. Betul, tapi merasa kayak aduh nanti saya diterima nggak ya di keluarga ini. Jadi kadang-kadang tuh yang sosok pengulangan dari KDRT, perselingkuhan, simpanan, itu tuh dia setia pada pola leluhur-leluhur yang sebelumnya sudah melakukan hal itu. Sama. Betul, Oke. kayak gitu. Oke, Nah, nah ini ini menarik dinamika karir dan keluarga ya buat yang sudah kerja. Ya, oke. jadi bagaimana kamu memperlakukan atasanmu itu bagaimana kamu memperlakukan orang tuamu. Misalnya orang tua, aduh aku sebelah mama atau papa controlling sangat mengendalikan aku. Udah aku mau merantau aja ke Jakarta biar nggak ketemu mereka ya. Biar bebas, gitu Bebas kan. ya, muka bisa berganti tapi kalau pelajaran Ternyata kamu. di kantor, Bos. kok ketemu lagi gitu kan. Bosku kok kayak papaku atau mamaku yang controlling banget ya. Oke, gitu. ada relate gak di sini coba? Betul. Jadi Oke. udah nggak mau kerja kawin aja biar enak gitu ya. Nggak usah ada bos yang controlling lagi. Guess what? Pasangan akan bertindak seperti orang tua yang controlling lagi. Jadi intinya tidak bisa lepas dari pelajaran, muka saja yang berbeda gitu. Jadi kalau kita selama tidak mempelajarkan pelajaran itu akan mengikuti kita Akan selamanya. berulang, tinggal pindah aja either ke pasangan atau ke bos kita. Iya, Oke, Mel. betul. Jadi kalau misalnya seorang di kantor ada anak buah, ya itu akan bagaimana kamu akan memperlakukan anak buah kamu adalah mirip seperti bagaimana kamu akan memperlakukan anakmu. Oke. Begitu. Jadi kira-kira bisa dibuat cerminan di mana nih yang saya perlu perbaiki. Oke, Seperti itu. Kira-kira. Oke ya. Nah, oke. Sebenarnya saya juga mau membuka floor jadi lebih kayak Q&A aja. Betul. Kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi kalau misalnya para pengunjung Mall Kota Kasablanka yang masih ada di atas silakan turun ke bawah. Ini seru banget obrolan mengenai family constellation. Mungkin ada yang mau bertanya atau sharing silakan. Ya silakan ibu yang pakai baju pakai hijab merah ya silakan. Sebutkan nama dan pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Sulfi, izin bertanya ya Ibu. Tadi disebutkan menjaga muka keluarga sama menjaga karma keluarga.
kadang anak salah nih contoh ya, terus suami istri udah oke nih, dia kita marahin seperti itu, tapi nanti ada kayak kakek neneknya, aduh itu jangan dimarahin, nah kayak gitu tuh, itu susah banget, nanti akhirnya suami yang tadi yang ikut kita nih satu tim jadi berubah haluan, jadi ngikutin orang tuanya, aduh itu yang paling susah banget itu ya. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Makasih Mbak. Kalau di sini dilihat ada 2 layer ya. Karena di sini berdasarkan ilmu family constellation, tatanan keluarga dan dinamika keluarga yang sehat, dibilang di situ, ya kan, ada yang namanya urutan cinta. Kalau keluarga mau bahagia tuh, kalau kita ikutin urutannya tuh pasti bahagia. Nah, urutannya apa aja tuh Mel? Nah, Mungkin bisa di-share urutan di sini. cinta ketika seorang anak belum menikah, yang datang duluan itu yang harus diprioritaskan adalah orang tua, kemudian baru anak pertama, kedua, ketiga sampai yang paling bontot. Ya, jadi orang tua nggak boleh tuh kayak mengedahuluin anaknya dulu, pasangannya terserah kamu. Nah biasanya yang terjadi adalah kita lupa terlalu memakai peran orang tua sehingga pasangan ini merasa di nomor 2 kan iya, gitu. Iya, itu either suami ataupun istri. Yes. Yang penting anak dulu, sayang Betul. anak, tapi mungkin ketika udah menikah udah kurang lagi nih sayang Iya, sama istri atau betul. sama suami. Jadi itu salah. Yang harus diperhatikan adalah kedua pasangan ini harus saling memprioritaskan. Kenapa itu penting? Karena ketika pasangan itu saling memprioritaskan, anak itu menjadi percontohan bahwa hubungan pasangan yang baik dan sehat itu adalah yang saling memprioritaskan ya. Jadi untuk bekal dia ketika untuk lain kali berpasangan, dia tidak akan standar dia tuh seperti apa yang dia lihat di rumah. Bahwa ibu dan ayah kompak saling memprioritaskan. Jadi itu yang benar seperti itu ya. Tapi ketika si anak berarti posisi anak nomor 3. Yang pertama ayah, ibu, terus anak. Ketika anak misalnya sering di antara orang tua, misalnya anak itu bukan pada posisinya nomor 2. Dia menjadi penengah orang tua, itu tidak sehat. Biasa kan orang tua suka, tuh kamu bilangin mama kamu tuh ya jangan begitu. Tuh kamu bilangin papa. Jadi justru Anda jadikan mediator. Iya, itu tidak sehat. Karena anak itu sebenarnya dia yang kecil, orang tua yang dewasa. Itu bukan tugas anak untuk menyelesaikan pertengkaran orang tua atau konflik orang tua. Nah, lain kali kalau misalnya mau curhat ke teman yang sepantaran nggak apa-apa atau ke profesional, tapi jangan ke anak. Kenapa? Karena kalau kita curcol ke anak, dia akan merasakan tertekan untuk jadi mau gimana? Saya nggak tahu harus gimana, mau membela papa atau membela mama. Yang itu bukan tugas dia, karena ketika dia membela salah seorang tuanya, dia akan tanpa sadar menolak cinta orang tua yang ya itu tidak sehat sekali. Nah itu untuk urutan keluarga ketika anak belum menikah. Ketika anak sudah menikah, beda lagi nih. Ini yang selalu dilanggar kebanyakan keluarga Asia di mana-mana Mas Tinus. Apa itu? Ketika keluarga anak itu sudah menikah, yang harus diprioritaskan adalah keluarga barunya. Nah, jadi intinya gini, jadi siapa keluarga baru? Jadi keluarga inti itu berpindah menjadi dari ayah, ibu, saudara, keluarga intinya berubah menjadi ayah, ibu sama ada anak di situ lagi. Jadi ketika kita sudah mencukupi, menafkahi semua kebutuhan, ya ada yang namanya sisa waktu, sisa tenaga, sisa uang, baru masing-masing anak yang menikah ini merawat orang tuanya masing-masing. Saudara bukan tanggung jawab mereka lagi, saudara adalah tanggung jawab yang melahirkannya. Gitu. Jadi kalau bisa dari cerita itu Ibu bisa kelihatan bahwa di sini suami masih ada keterikatan atau misalnya ada obligasi untuk mendengarkan kata orang tuanya. Ya, jadi itu di mana yang harus dirubah. Karena sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan prioritas atau misalnya mohon maaf ini yang melahirkan ibu anaknya bukan ibu mertua atau misalnya
bapak mertua gitu. Jadi yang berhak untuk bersuara atau berhak untuk yang oke, oh iya benar, maksudnya iya that's good idea, misalnya kalau dari nasihat dari orang tua Pasangan, atau oke. mertua, ibu lah yang menjadi pengasuh utama. Biarpun nasihat itu benar atau salah, ibulah ada keberhakan untuk mencoba atau testing apakah itu benar atau enggak. Oke. Begitu. Jadi di situ bahwa kalau kita bisa ngambil peran, oke nak begini, anak akan merasa lebih aman karena merasa oh ibu saya pakem ya, saya bisa bersandar sama ibunya. Kalau sekarang dia akan bingung, yang pengasuhnya siapa nih, kakek neneknya atau ibunya, seperti itu. Jadi Mbak pakem aja, nggak apa-apa namanya orang tua, dia memang berhak untuk memberi nasihat ya, tapi ingat hanya sebatas orang tua kalau ketika anaknya sudah menikah, mereka tuh naik pangkat bukan jadi orang tua lagi tapi jadi penasehat. Oke. Jadi mereka bisa kasih nasihat, tapi ujung-ujungnya kita yang pilih-pilih, ini mau saya ikutin atau enggak gitu, seperti itu. Semoga membantu. Oke, semoga Ya. membantu Bu ya. Ini seru banget Mel, tapi mungkin ini karena keterbatasan waktu dan durasi, mungkin Mel bisa cerita untuk menutup sesi kali ini mengenai buku Family Constellation ini seperti apa aja isinya di sini. Oke. Wah isinya banyak banget ya seperti tadi kata ibu itu ya. Jadi bagaimana pola berpasangan sama pola ayah ibu itu beda sekali. Jadi kalau Oke. misalnya orang tua itu ya, tugas orang tua hanyalah memberi cinta gitu. Tugas seorang anak menerima cinta. Makanya dari tadi saya bilang kamu tidak boleh membela salah satu orang tuamu yang kamu anggap victim atau lemah. Oke. Karena dengan begitu kamu menolak salah satu cinta dari orang tuamu. Itu sangat bahaya untuk pola berpasanganmu. Nah, untuk berpasangan, dinamika berpasangan yang sehat adalah kita harus pemberian dan penerimaan itu seimbang. Oke. Berbeda ya Take sama and orang, give ya, ya bareng berbeda. balance. Kalau orang tua itu pemberian cinta dari yang paling tua terus turun ke paling yang muda. Nah, si anak tidak perlu memberikan cinta balik ke orang tua. Wah, durhaka dong, tidak berbakti, bukan begitu maksud saya. Si Oke. anak itu punya tugas untuk menabung cinta dia untuk dia disalurkan ke generasi berikutnya. Karena kalau enggak, dia akan memberikan kekosongan. Dia tidak akan bisa mampu untuk memberikan. Dia akan berpasangan untuk perannya ngambil atau menerima, become a taker ya. Taker doang, Iya. tapi nggak ngasih. Betul, nah aku bilang Oke. banyak tuh seperti itu pasangan. Ya aku bilang, oh kalau begitu, kalau kamu misalnya tangkinya kosong di rumah udah ribet sama drama, udah kamu mending cari sugar daddy aja, sugar mommy. Nah. Karena kamu tidak ada kapasitas untuk memberi. Hanya untuk terima aja. Betul, tangki cintamu sudah habis di rumah, drama-drama di rumah orang tua, saudara segala macam gitu. Jadi kamu berpasangan kamu itu nanti hubungannya akan cenderung gak sehat gitu. Kira-kira Oke. gitu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Melinda. Kalau pengen detail, silakan saja dibaca bukunya. Bisa kalau misalnya nanti yang ada mau tanya-tanya karena kita keterbatasan waktu bisa ikut di follow di IG saya aja. Silakan follow di Ya. Instagram Melinda di _M_Sutanto. Kalau misalnya pengen family constellation juga bisa. Ya. Terima kasih kasih. Mel atas waktunya, semoga bermanfaat. Dan kami mohon Pak Dimas Rojo berkenan untuk memberikan Certificate of Appreciation. Silakan. Ya. Kita berfoto terlebih dahulu ya. Seru. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi berikan aplaus untuk Melinda.